Selamat malam, Ibu. Selamat datang di wawancara terkait ketenagakerjaan. Sebelumnya, boleh kenalan dulu ini dengan Ibu siapa? Oke, selamat malam. Saya dengan Leni, lengkapnya Leni Setiawati. Baik, Ibu. Mari kita langsung mulai masuk ke pertanyaannya aja. Pertanyaan pertama, mengapa Ibu itu bekerja? Hmm, boleh tahu dulu ini wawancara untuk tugas apa ya? Ini untuk tugas ekonomi dengan tema ketenagakerjaan. Begitu. Oke, tapi secara data pribadi boleh dikip ya nanti ya. Ya, Oke, tadi pertanyaan awalnya apa? mengapa Ibu itu bekerja? Mengapa saya bekerja? Harus harus bekerja. Karena satu, saya sudah eh, diberi talenta oleh Tuhan. Jadi saya mesti berkarya, berusaha secara manusiawi, secara lahiriah tentunya bekerja ini untuk memenuhi biaya hidup, makan, pakaian, pendidikan, gitu kan. Selain itu juga untuk aktualisasi diri. Karena dari kecil tentunya saya punya cita-cita dan saya harus mewujudkan itu. Baik, Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang Ibu kerjakan Di rumah atau di kantor nih? di kantor? Ya, oke. Di kantor saat ini saya eh, mengerjakan atau menghandle tugas sebagai di Departemen Purchasing dan di corporate Baik. dan di seluruh bisnis unit purchasingnya satu pintu di departemen yang saya handle. Hmm, Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pekerjaan Ibu sesuai dengan cita-cita kecil Ibu? Kalau sesuai dengan cita-cita kecil tentunya tidak. Very very big no. Hmm, Kenapa? Saat kecil setiap ditanya apa sih cita-cita saya gitu kan sampai SMP seingat saya selalu jawab eh, saya ingin menjadi dokter. Sampai SMA pun rasanya itu masih menjadi afirmasi saya untuk menjadi seorang dokter. Makanya saya pilih jurusan biologi. Waktu itu masih ada A1, A2, A3, dan A4. Dan saya pilih A2 biologi. Saya sangat senang saat berada di lab kimia, lab fisika, lab biologi. Overall saya menyukai, sangat-sangat berminat, terutama di biologi, mesti bedah kata, mesti bedah-bedah kulit tanaman, batang pohon, dan sebagainya. Saya sangat tertarik. Tapi ternyata tidak gampang untuk masuk di Fakultas Kedokteran, terlebih karena faktor ekonomi. Akhirnya saya sempat berhenti untuk tidak melanjutkan ke jenjang kuliah. Sampai akhirnya eh, terkumpul dana dari saudara-saudara dan saya diberi kesempatan untuk kuliah dengan pertimbangan usia dan sebagainya, dengan lapangan pekerjaannya waktu itu seperti apa, sudah ada wacana bahwa untuk bidang ekonomi rasanya lebih menjanjikan. Akhirnya saya kuliah banting setir ke ekonomi, saya ambil akuntansi. Dan awal kerja masih sesuai bidang. Saya kerja di KAP, Kantor Akuntan Publik, terus eh,
pindah ke perusahaan mobile phone, saya handle finance sampai berikutnya pindah lagi ke perusahaan ekspedisi dan logistik. Itu saya handle FAT, Finance Accounting Tax, masih sesuai dengan background kuliah saya. Dari situ kemudian baru saya masuk ke purchasing. Nah, yang ini boleh dibilang uh, tidak sesuai dengan background, tapi ya masih masih nyerempet-nyerempet dikit karena di purchasing saat nego saya mesti hmm, membahas mengenai PPN, mengenai PPh sewa, nah seperti itu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam bekerja ada tekanan? Kalau ada, mengapa dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Tekanan pasti ada dan sangat-sangat ada. Dan itu pressure-nya pasti beda. Waktu di finance, saya mesti menyajikan laporan di akhir bulan bahwa semua mutasi bank harus sesuai dengan pengeluaran di pencatatan saya, gitu kan. Terus di accounting tax sudah pasti, laporan keuangan juga mesti dikejar deadline dan sebagainya. Jadi dengan kondisi seperti itu, lembur itu sudah hal biasa, bukan yang harus, oh aduh sangat menderita, bukan. Tapi ya gimana caranya supaya itu tidak menjadi habit. Makanya mesti manage gitu ya, jadi mesti kontrol daily-nya mesti bagus, reconcile untuk mutasi banknya juga harus apa tepat waktu, kalaupun ada yang terpending itu ya satu dua gitu, nggak sampai 50% katakanlah seperti itu. Kalau di purchasing pressure-nya lebih ke deadline pemenuhan barang dan jasa. Jadi saya mesti tepat untuk pemilihan vendor, untuk pemilihan supplier. Jadi jangan sampai lead time yang sudah disepakati ini eh, lari atau mundur gitu ya. Seperti itu. Baik, Ibu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam bekerja tentunya akan mendapat gaji atau upah. Pemberian upah yang Ibu dapatkan ini berupa harian, mingguan, bulanan, atau borongan. Sudah pasti bulanan. Karena satu, saya masa kerja sudah cukup lama dan status saya adalah karyawan tetap. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, apakah gaji atau upah Ibu sudah sesuai dengan pekerjaan yang Ibu lakukan? Sangat sesuai. Karena selain gaji bulanan, tentunya masih ada tunjangan hari raya, masih ada bonus, dan puji Tuhan saya diberi karunia bisa melakukan negosiasi dengan baik dan saya dipercaya untuk mendapatkan pekerjaan sampingan itu sebagai broker properti freelance. Nah, jadi apa yang sudah saya pelajari dari pekerjaan di purchasing saya bisa terapkan bagaimana untuk menjual apa yang harus saya pasarkan. Seperti Oke. itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan upah yang Ibu dapatkan itu sudah dapat mencukupi keluarga? Iya, sangat mencukupi.
Dalam artian saya bisa menyekolahkan anak-anak, saya bisa mempunyai rumah, tempat tinggal yang layak gitu ya. Dan anak-anak saya juga sekolah di tempat yang cukup baik. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nilai-nilai apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman bekerja? Saat memasuki dunia nyata, dalam hal ini baik itu di dunia kerja maupun dunia kemasyarakatan, kita itu harus punya value. Dan value yang saya punya dan saya sadar betul yang bahkan sudah divalidasi orang-orang di sekitar saya itu adalah kejujuran. Saya tidak sarjana, tapi saya bisa mencapai karir yang cukup bagus dan itu saya sadar betul bukan karena ijazah saya, tapi lebih karena kejujuran yang saya miliki. Dan saya berkomitmen tinggi untuk menjalankan tanggung jawab saya dan saya sangat-sangat punya integritas dimanapun saya ditempatkan. Dan saya selalu melakukan yang terbaik yang saya bisa. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah Ibu pernah mengalami pengangguran? Pernah, sangat pernah. Dari lulus SMA, sebelum saya kuliah itu menganggur cukup lama, 5 tahun. Tapi di sela-sela itu pernah bekerja, tapi hanya hitungan bulan. Jadi sebagai administrasi pabrik mie waktu itu pernah sebagai kasir proyek pembangunan gedung bank waktu itu di Solo itu juga pernah tapi juga hitungan bulan jadi hmm, ada ada hal di dalam diri saya yang menyebabkan saya tidak betah bukan karena gaji atau apa tapi lebih ke saya merasa energi saya terlalu besar untuk mengerjakan hal-hal itu tuh terlalu kurang menantang. Jadi energi saya tersisa cukup banyak. Jadi hal yang terlalu gampang itu sepertinya buat saya itu, aduh ini apa gitu. Jadi saya perlu sesuatu yang benar-benar membuat saya merasa benar-benar bekerja, merasa benar-benar dihargai dan benar-benar potensi saya itu bisa bisa keluar gitu. Dan itu 5 tahun cukup lama dan puji Tuhan saya juga waktu kuliah saya diberi eh, anugerah. Saya cukup percaya diri, saya tidak minder berteman dengan mahasiswa-mahasiswi yang 5 tahun di bawah saya. Baik, Saya lulus cukup cukup cepat dengan IP yang cukup membanggakan. oke. Baik, begitu saja. Sekian wawancara malam kali ini. Terima kasih Ibu Leni sudah mengikuti wawancara malam ini. Semangat ya Mas ya. Terima kasih.